Darahmu buktikan besar cintamu, sedalamnya abadi hidupku. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hati, alasanku hidup. Setiap hatiku engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, Memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku. siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu, Sedalamnya lembah di hidupku, engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, Memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang terkasih. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita. Satu buah pujian akan menghantarkan kita untuk kita boleh bersaat teduh. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan ibadah pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kita tunduk kepala. Pertolongan kita di dalam ibadah pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah, kata saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan berikan terlebih dahulu kemuliaan untuk Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kita semua diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan saat ini kita ada di tempat ini, memberikan waktu kita, membayar harganya untuk bisa hadir di dalam ibadah ini, untuk memberikan kemuliaan bagi Dia. Karena Dia sangat baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Saat ini kami mau dedikasikan waktu kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracaralah di tempat ini. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memberikan semua yang terbaik untuk Engkau saat ini. Biar hati-Mu boleh disukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Setinggi bumi dan langit, demikian jauhnya rancangan Tuhan dengan pemikiran kita.
Karena dia begitu ajaib, dia begitu luar biasa. Dan dia sudah sediakan mujizat demi mujizat bagi kita. Sehingga kita boleh menikmati dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya! Sama-sama Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Dia Tuhan, pembuat mujizat. Terpujilah namanya, Dia besar dan ajaib bagi kita. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Bersama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang ajaib dan Engkau pembuat mujizat bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Dan ketika kita boleh dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa,
Itu adalah mujizat yang sangat besar dan anugerah yang sangat besar bagi kita. Dan kita sekarang dilayakan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, menikmati akan persekutuan yang indah dan intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan segala yang sudah Engkau sediakan untuk kami dalam hadirat-Mu Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita bersama bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya,
pujian bagimu. Tuhan, hanya Dia yang layak disembah. Segala pujian, hormat, hikmat, kemuliaan hanya layak bagi Dia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dengan segala kerendahan hati mari berikan hikmat, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Datanglah Roh Kudus, kuralama sikaralama kurelama sikiaralama kurialama takaralama geralama kinayaralama sikaralama kurialama takaralama geralama. Mari sembah Dia. Puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan lembut nyanyi pujian bagimu. Ralama sikaralama biaralama sikaralama inayaralama sikaralama kurialama sikaralama geralama sikaralama kurialama sikaralama geralama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah yang ada di sini. Hormati kehadirannya. Kau Allah yang baik.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau roh kami boleh disegarkan, roh kami Tuhan boleh terhubung dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Biar kami boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan aliran kuasa dari Engkau Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh menghormati Engkau. Dan kami menghargai setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau telah merancangkan perancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Terpujilah nama Tuhan ketika kita boleh menikmati akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Pada minggu ini kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu hebat dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Diambil dari Daniel 4 ayat 3a berkata, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Bersama-sama dengan jemaat kita akan membaca ayat ini. Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Tanpa teks kita akan mencoba menghafalkan ayat ini. Bersama-sama 2, 3. Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Biarlah ayat ini boleh selalu ada di dalam hati kita, mengingat akan Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan pembuat mujizat. Kita bersama akan melihat pengumuman ibadah minggu depan tanggal 12 Maret 2023 pukul 6, 9, dan 16.30 akan dilaksanakan secara onsite dan online. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat mengambil hosti pada Jumat 10 Maret 2023 pukul 9 sampai dengan pukul 14 di ruang CCTV lantai 1 atau lantai dasar bertemu dengan rohaniwan yang bertugas. Hadirilah ibadah Worship Night pada Kamis 9 Maret 2023 pukul 18.30 secara onsite Bapak Ibu di Gereja Isa Masih Pringgading. Mari memuji, menyembah Tuhan bersama Bapak Beni Kristanto dan pembicara Bapak Pendeta Lukas Budiono. Saat ini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan saya undang kepada Bapak Majelis Frankie Jonardes untuk bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur pada pagi hari ini, karena kami sudah merasakan kasih, kemurahan, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa beribadah pada saat ini, baik secara onsite maupun online, kami tahu itu karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan juga curahkan di dalam hidup kami, sehingga kami masih diberi kekuatan dan juga hidup di dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kami juga mau mengembalikan persepuluhan kami dan persembahan syukur kami
Ajari kami senantiasa Tuhan untuk taat, untuk mengembalikan persepuluhan ini. Karena kami tahu semua yang kami miliki sumbernya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan persembahan ini. Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita, dan sebuah ayat dari Maliaki 3 ayat 10-12 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan oleh karena persembahan yang sudah kami kumpulkan, baik secara online, pemberian secara QRIS, transfer maupun kotak-kotak yang sudah disediakan. Engkau memberkati kami semua baik di tempat ini maupun di rumah-rumah yang mengikuti secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberikan hikmat secara khusus kepada majelis bendahara yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Setelah ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Indrawan Elias dan akan didahului dengan persembahan pujian oleh paduan suara Mazmur Bakti Sungai Yordan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami serahkan firman Tuhan sekarang. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, dan oleh Roh Kudus dihidupkan dan dimampukan dalam hidup kami untuk kami melakukannya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini khotbah yang saya sampaikan berjudul kekuatan doa pribadi. Kekuatan doa pribadi. Pada abad yang lalu, abad 20, abad lalu, persisnya pada tahun 1979, seorang biarawati Katolik, tubuhnya kecil, berasal dari Albania, suatu negara di Eropa Tenggara. Kondisinya ringkih, menjadi missionary di India, persisnya di Kalkuta. Tetapi pada tahun 1979 itu, orang ini mendapatkan hadiah Nobel, seorang biarawati. Dalam sejarah Nobel, saudara bisa perhatikan, belum pernah entah rohaniwan atau biarawati mendapatkan Nobel Prize, Nobel. Mengapa? Orang ini adalah orang yang luar biasa. Hidup dalam pelayanan, tapi pelayanannya sangat tidak mudah di Kalkuta, India. Karena orang ini membuat tempat penampungan, lalu mengumpulkan orang-orang yang sakit, gak main-main, sakitnya gak main-main, saudara. Sakitnya seperti HIV, AIDS. Sakitnya juga seperti sakit kusta, lepra, kusta. Juga sakit TBC. Juga penyakit-penyakit lain yang cukup berat. Tergeletak di jalan-jalan, dibawa, dan ditampung. Dan disitulah dia melayani. Lalu pertanyaannya, saudara, kekuatannya dari mana? Kekuatan orang ini dari mana? Dari duit? Tuh tidak. Dari mana kekuatannya? Ternyata pada setiap pagi, jam 4 pagi, orang ini membiasakan diri datang di kapel doa. Bukan doa massal, bukan doa banyak orang, saudara. Doa pribadi, tidak ada orang yang melihat. Disitulah dia memperoleh kekuatan. Setelah selesai, dia lalu bertugas. Tetapi bukan hanya kekuatan, saudara. Ada kuasa yang ajaib. Kuasa yang ajaib itu yang membawa mujizat. Mujizat apa, Pak? Itu orang-orang yang ditampung. Diobati sambil didoakan. Rata-rata sehat. Rata-rata sembuh. Bukan itu saja. Bayi-bayi ya, waktu itu, zaman itu, entah bagaimana, banyak yang dibuang. Bahkan orang ini sering membawa bayi-bayi itu dari tempat-tempat sampah. Bayangkan. Kemudian dipelihara di tempat penampungan, dididik. Dan bayi-bayi ini banyak yang menjadi ilmuwan di India. Siapa nama orang ini? Teresa. Disebut Suster Teresa. Kekuatannya dan kuasa yang ajaib itu semua datang dari Tuhan. Bukan datang dari dirinya, datang dari Tuhan, saudara. Doa pribadi,
setiap jam 4 pagi membiasakan dirinya. Kata orang bisa karena biasa. Tetapi Suster Teresa bukan bisa karena biasa, tapi bisa oleh karena ada Roh Tuhan yang menggerakkan dia. Untuk dia datang di kapel jam 4 pagi. Ribuan tahun yang lalu, saudara. Ribuan tahun yang lalu sebelum Suster Teresa, ada seorang pemuda yang juga membiasakan dirinya. Nah, untuk itulah kita akan baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Tolong Pak Pendeta Anon membacanya. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara sekalian, Daniel memperoleh kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan kerajaan superpower Babilonia waktu itu. Superpower, tidak gampang. Itu kekuatan. Ada kuasa yang ajaib apa? Kita sudah pernah dengar ceritanya. Masuk gua singa, tapi tidak satupun jubah kulit yang robek oleh karena singa. Ini mujizat, kuasa yang ajaib. Jadi saudara-saudara sekalian, Daniel mempunyai kekuatan dan kuasa itu oleh karena dia berdoa secara pribadi. Setiap hari 3 kali, pagi, siang, sore. Di rumahnya. Tidak ada orang yang lihat, dia pribadi kok saudara, bukan doa massal. Doa banyak orang, sama kali tidak. Lalu kemudian dikatakan di situ ada kiblat, arahnya ke Yerusalem. Waktu itu disebut kiblat, saudara. Saudara-saudara kita kaum muslim juga mempunyai kiblat. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus Kristus berada di muka bumi, maka Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan semuanya ini. Apakah perlu kiblat? Kalau saya dan saudara berdoa, apakah perlu kiblat ke arah mana ini? Saudara ke hotel, buka laci di lemarinya, di situ dikatakan petunjuk ke arah mana berdoa. Bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita kaum muslim. Tapi kita orang Kristen bagaimana? Dengarkan. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakannya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Tolong dibaca ayatnya Pak Anon. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terima kasih. Aneh sekali. Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, karena orang-orang Israel terpecah menjadi 2. Kan kita sudah tahu bukan? Satu Israel, satu Yehuda. Israel ada di sebelah utara, Yehuda di sebelah selatan. Ini orang Samaria, perempuan Samaria. Sujud, doa sujud, menyembah. Doa sujud, menyembah. Di mana? Di Samaria. Mana Samaria itu? Gunung Gerizim.
Nah kita yang nggak tahu ya, sudahlah dengar aja lah, nggak apa-apa. Gunung Gerizim. Nah yang di Yerusalem di mana? Di Bukit Muria. Bukit Muria, tempatnya bait suci di Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus aneh sekali berkata, oh, saatnya tiba. Orang tidak akan sujud menyembah, doa ke arah kiblat, entah Yerusalem, entah Samaria, sama sekali tidak. Lalu kemana? Tolong dibaca Pak Anon, Yohanes 4 ayat 24. Injil Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Allah itu roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Doa sujud di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, jadi nggak tergantung tempat, saudara. Nggak tergantung tempat. Nggak tergantung waktu, kapan saja, bila mana saja, di mana saja. Kita bisa sujud doa kepada Allah yang adalah roh. Tuhan yang roh itu, Yesus Kristus yang di dalam Roh Kudus, kuasa Roh Kudus saat ini juga ada di sini, saudara. Jangan main-main. Kekristenan beda dengan keyakinan yang lain. Oleh karena kalau kita datang kepada Tuhan, itu adalah roh. Tidak kelihatan, tetapi Tuhan ada. Roh itu ada. Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pontius Pilatus pernah tanya, apa itu kebenaran? Apa itu? Pertanyaannya keliru Pontius Pilatus. Kok tanya apa? Mestinya dia tanyanya siapa? Siapa kebenaran itu? Kalau dia tanya itu dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang akan datang kepada Bapa tidak akan bisa kecuali dengan aku. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan lengkap dengan ajaran-ajarannya, ucapan-ucapannya, kata-katanya. Itu kebenaran. Sujud doa di dalam roh, jadi bukan di dalam emosi-emosi manusia, bukan dalam perasaan-perasaan manusia, bukan oh ini saya suka, itu saya tidak suka, like or dislike, suka atau tidak suka. Waduh, ini kalau orang Kristen kayak begitu, ini nggak ngerti Alkitab, saudara. Roh itu adalah roh Tuhan, Allah itu roh, roh Allah. Menyukakan roh Allah, bukan roh kita. Kan sering kan orang Kristen, oh enak gini aja, caranya enak gini aja, loh ini gimana sih? Dan kebenaran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam nama Indrawan, nama si A, si B, si C, dalam nama wajah. Keliru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya, kata-katanya, ucapan-ucapannya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, salah satu ajaran Tuhan Yesus untuk doa sujud, untuk doa, perhatikan ini saudara, ini perhatikan. Salah satu ajaran Tuhan Yesus yang di ayat lain tidak ada. Tidak ada, cari Alkitab itu tidak ada di ayat lain. Tegas sekali. Coba Anon, tolong dibaca. Matius 6 ayat 6. Injil Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, haleluya. Ini ayat-ayat yang dahsyat, saudara, ayat yang dahsyat. Kenapa? Orang itu lebih senang sembahyang banyak-banyak, saudara. Banyak orang senang. Coba sendiri. Wah, halangannya banyak, kendalanya banyak, rintangannya banyak.
kalau sendiri. Pak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa secara pribadi itu adalah doa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sudahlah masuk kamar, tutup pintunya, udah kamu berdoa, tidak ada orang yang lihat siapa? Allah yang adalah roh. Dan Allah yang adalah roh yang melihat itu, apa yang saudara tadi dengar dikatakan itu, yang saudara baca juga di teksnya itu tadi, Tuhan Allah akan membalasnya. Membalasnya. Kata lain, memberi hadiah, menghadiahi. Ini Tuhan Allah Yesus yang berkata. Lah, pertanyaannya sekarang, Pak, hadiahnya apa, Pak? Tuhan Yesus menghadiahi apa? Menghadiahi apa? Membalas apa? Kalau saya sudah masuk kamar doa, Tuhan Yesus membalas apa? Menghadiahi apa? Tolong dibaca non, sudah dikenal ini ayatnya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, Matius 6:33. Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ditambahkan, saya sudah berkali-kali mengatakan lewat khotbah, tidak dikurangi, Tuhan tidak pernah mengurangi, tidak pernah memberikan defisit. Tetapi Tuhan memberikan pertambahan, bahkan sampai perkalian, multiplikasi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedikit ya, saya mau cuplik kesaksian testimoni saya. Ada begitu banyak testimoni, tapi saya tidak berani mengemukakan begitu banyak testimoni yang saya alami. Karena gara-gara saya masuk kamar, saya doa pribadi. Kapan itu? Setiap hari. Pendeta, karena pendeta. Oh bukan, dari dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tahun 1970, ini dengarkan lagi ya, dengar lagi ya. Ini demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja ya, saya mengatakan ini, saya menyampaikan ini. Tahun 1970, aduh sudah lama banget ya. Saya dan istri mempersembahkan diri menjadi rohaniwan full timer. Rohaniwan full time. Di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, Bandung, Jawa Barat. Tidak lama saya dilantik menjadi pembantu pendeta, dilantik, atau kata gerejani itu ditabis. Kalau gerejani istilahnya ditabis, liturgis, tetapi itu sama dengan dilantik, disahkan. Maaf ya, saya minta maaf. Sekali itu kota Bandung, saudara. Ibu kotanya Jawa Barat. Sekali lagi saya minta maaf. Saya dan istri memperoleh berkat kasih berupa uang untuk hidup sehari-hari. Minim, saudara, minim. Paling 10 hari atau maksimum kalau irit, 2 minggu udah habis. Uang itu udah habis. Lalu kemana lalu yang lain? Untuk hari-hari berikutnya, minggu-minggu yang berikutnya lalu mau kemana? Ya, satu-satunya kadang-kadang saya, kadang-kadang istri bergantian, kadang-kadang kami berdua masuk kamar, ya berdoa. Sampai detik hari ini saya tidak pernah, maaf, saya bukan membanggakan diri, tidak membanggakan diri, hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai detik hari ini saya tidak pernah minta kepada siapapun. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Roh itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang Maha Setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, heran, ada saja sumber, ada saja. Tahun 1975, saya dilantik menjadi gembala sidang. Namanya dulu gembala sidang, sekarang gembala jemaat.
di kota kecil, kota kecamatan di Lawang, Jawa Timur. Kota kecil. Bulan pertama, Ibu Bendahara dari Majelis Bendahara, Jemaat Isa Al-Masih, datang ke pasturi kami. Setelah akhir bulan, bawa buku tulis catatan, ada uangnya. Mengatakan kepada kami berdua suami istri, Bapak, Ibu, bisa lihat catatannya? Ya, hanya ini uang yang dapat kami berikan dari gereja. Saudara, saya dengan satu anak kecil, saya dan ibu membawa satu anak, kami mempunyai satu anak. Tapi masih kecil ya, sekitar 1 tahun lebih, butuh makanan-makanan. Tapi dari mana itu? Maaf ya, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak mendiskreditkan Kota Lawang, Jemaat Lawang, minta maaf. Karena ini pasti didengar juga live streaming kan ini. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku yang ada di Lawang, saya tidak memarginalisasikan, saya tidak meminimalisasikan, saya tidak menghina, tidak sama sekali, tidak itu maksud saya. Tetapi saya hanya ingin menyaksikan hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saya yang menambahkan. Bagaimana caranya? Ya, ini fakta. Uang itu hanya cukup untuk 1 minggu, saudara. Lalu selebihnya, tabungan kami yang sedikit dari Bandung itu, tabungan uang kami yang sedikit, disimpan oleh istri saya, pakai terus. Ya dalam waktu cepat habis. Nah kalau sudah habis lalu bagaimana selebihnya? Ini heran sekali saudara. Nggak minta loh, nggak kasih surat berita, wah tolong bantu doa kami. Oh nggak ada. Saya dan istri tidak pernah. Ada sumber dari Surabaya, sumber dari Semarang ini loh. Mana Semarang? Pringgading zaman itu. Zamannya siapa? Pak Gembala yang kedua, Pak Darmo Wiono, wakilnya siapa? Pak Eliezer Pesik. 1 tahun dari Semarang sumber. Surabaya, Semarang. Ada satu lagi kota, Bandung, saudara. Wah, belum sampai di situ, seorang ibu di Kota Lawang sendiri, seorang ibu di Jemaat Isa Al-Masih Lawang sendiri, seminggu sekali mengirim sembako kepada kami, kadang-kadang 2 kali, dan bahkan sampai bulan-bulan berikutnya sampai 2 kali, seminggu 2 kali, kirim sembako. Saudara, ditambah. Saya tidak mau teruskan ya testimoni saya. Tetapi Matius 6 ayat 6, masuk kamar, doa kepada Bapak yang tidak kelihatan secara pribadi. Maka Bapak itu yang, Bapak di sorga itu yang akan membalas, mereward, menghadiahi apa? Segala keperluanmu ditambah. Dan saya kasih tahu ya saudara, ini dengarkan lagi, bawah baik balkon dengarkan. Sampai saya berdiri di sini detik ini, itu mengalir terus. Dan Pak, kalau mengalir terus mau diapakan? Ya saya alirkan lagi. Masa mau tak miliki bagi saya? No. Sampai saat ini pun saya tidak punya mobil pribadi, saudara. Saya di Gereja Isa Al-Masih dari Lengkong Besar Bandung, Gereja Isa Al-Masih Lawang, sampai Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Hidup saya dan istri ini sudah lebih dari 50 tahun mengabdikan diri
Tuhan itu selalu mengalir, heran sampai detik hari ini. Dan aliran-aliran yang saya dapatkan dari Tuhan, maka berkat itu pun saya salurkan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Kemudian saudara sekalian, apa yang terjadi? Mari kita lihat lebih lanjut ya. Saya stop sampai di situ untuk testimoni saya. Tetapi begini saudara, sebagai orang Kristen, mata rohani kita akan melihat dan mengamati perjalanan gereja Tuhan, khususnya gereja Pentakosta Karismatis. Tahun 1960, karismatis timbul. Nah, kalau saya bicara ini, saya minta maaf ya, saya tidak mempunyai pemikiran skeptis, pemikiran cenderung kritikal negatif, tidak. Tapi saya mau kemukakan fakta. Tahun 1960, karismatis timbul. Tahun 1970, praise, pujian timbul. Lalu beberapa tahun setelah itu pujian ini ditambah lagi dengan latar singers, back singers, latar penyanyi-penyanyi, tambah lagi dengan pemain tamburin seperti tadi ini ya. Pemain tamburin tambah lagi sampai ke 1980 disebut worship, penyembahan. 1980 worship ditambah dengan latar penari-penari bendera, penari-penari dengan pita-pita, dengan perlengkapan lain, macam-macam lah. Sampai sekarang ini. 1990 timbul lagi prayer, karismatis, praise, worship, prayer. 1990 doa, tapi cenderung doanya itu doa massal, artinya doa banyak orang, saudara, disertai dengan musik, penyanyi-penyanyi, tari-tarian, ya, macam-macam. Pembicaranya berganti-ganti. Wah, itu massal, doa. Klimaks tahun 2000. Klimaks tahun 2000 sampai puluhan ribu orang berkumpul. Prayer, tapi prayer itu didahului dengan praise, worship. Wah, dan macam-macam. Tahun 2000. Sudah dengar ya, apa yang terjadi? Ini semua, ini dengarkan saya lagi ya. Ini semua bukan berasal dari Jepang, Tiongkok, Australia, New Zealand. Bukan, dari mana? Dari Eropa, bukan, dari mana? Amerika Serikat, United States of America. Kekristenan itu macam-macam, segala macam bentuknya ini semua datang dari sana. Saudara, tahun 2001, apa yang terjadi, saudara? WTC di New York, World Trade Center, pusat perdagangan dunia. 2 gedung kembar pencakar langit dalam hitungan detik sampai menit, ambruk, rontok, hancur luluh, rata dengan tanah. Aduh, ini heran, sampai detik hari ini tidak ada orang yang bisa tahu kenapa. Karena apa? Itu pilar-pilarnya, tembok-tembok pilar-pilarnya dibuat sedemikian kuat, kokoh sekali dari beton baja. Bu, ditembak meriam sekalipun tidak mempan, saudara.
gempa bumi sampai skala Richter berapa, enggak mempan. Sudah diukur semua. Heran bin ajaib, hanya dalam hitungan detik sampai menit, rontok. Tahun 2001 saya masih balik ke Amerika karena ujian bagian-bagian disertasi saya, doktoral saya. Ada bagian-bagian yang harus diuji. Tahun 2002 ujian final. Saya masih tahun 2002 ke sana ujian final, baru lulus. Doktoral S3 saya. Saya banyak mendengar saudara dari orang-orang Kristen, teman-teman kami, baik yang di kampus kami, baik yang di gereja. Apa yang saya dengar saudara? Mereka tanya, ini karismatis, praise, prayer, worship, yang gegap gempita itu, lalu apa hasilnya nih? Ini apa hasilnya? Kok jadi rontok? Amerika dipermalukan besar-besaran. Sampai saya teringat saudara. Ini dulu loh, sudah dulu tuh 2001 itu loh. Saya ke Amerika. Saya teringat ayat-ayat firman Tuhan dibaca non. Tolong. Nabi Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, terima kasih Pak Non. Maaf ya, saya tidak skeptis. Saya menghargai baik praise, baik worship, baik prayer. Saya menghargai, saya menghormati. Saya senang. Namun sayang, 1000 kali sayang, kenapa? Karena doa pribadi yang masuk kamar, di rumahnya, di kantornya, di perusahaannya, di mana saja, agak langka, jarang ada. Kalau wah masal, wah itu seneng. Tapi doa pribadi saudara, menyembah di kamar, di dekatnya ranjang kita, ranjang bed kita doa pribadi, aduh. Orang Kristen sekarang jumlahnya sekitar hampir 3 miliar. 2,8 berapa, hampir 3 miliar. Bayangkan saudara, 2 miliar sajalah. 2 miliar saja. Doa pribadi dengan sungguh-sungguh seperti Matius 6 ayat 6. Doa pribadi Matius 6 ayat 6 sungguh-sungguh. Ini dalam hati saudara saja yang bisa menjawab loh ya. Apakah saya berdoa sungguh-sungguh? Tidak dilihat orang, tidak ada performance, hanya diriku dengan Bapa di sorga. Andai kata 2 miliar orang Kristen di dunia ini demikian di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan akan membalas. Tetapi ternyata saudara, tidak. Tolong non dibaca Amos 5 tadi ayat 27. Amos 5 ayat 27. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Dibuang. Terima kasih Pak Anon. Dibuang. Saya harap perusahaan saudara-saudara tidak sampai dibuang.
Pekerjaan saudara jangan sampai dibuang. Pendidikan anak cucu sampai buyut kita jangan sampai dibuang. Usaha-usaha kita kecil, sedang, besar, UKM atau UMK, jangan sampai dibuang. Sopo Pak Singguan, Satpol PP, bukan. Allah yang Maha Kuasa yang membuang. Akhirnya saudara, bagian yang terakhir nih. Sejak tahun 2001 sampai detik hari ini. Dengarkan lagi ya. Sejak tahun 2001 sampai detik hari ini. Seperti yang saya ulang-ulangi, saya berkata, kita hidup di milenia yang ketiga. Kita hidup di milenia yang ketiga. 2001 sampai detik hari ini. 3 peristiwa tragedi penting yang dialami manusia. Menjadi goncangan-goncangan global manusia. Satu apa? Setelah 2001 WTC itu, World Trade Center rontok, timbul terorisme. Terorisme. Denpasar 2002 kan? Dan seterusnya. Bukan terorisme saja, radikalisme, ekstremisme timbul. Diskriminasi timbul di mana-mana. Dan yang paling akhir adalah identitasisme tinggal. Diam, mempengaruhi, bekerja di antara manusia. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Pemerintah kita mengatakan tahun 2024 jangan terjadi lagi identitas-identitas. Ini roh ini, tidak bisa ditolak. Kecuali kalau orang Kristen sembahyang di pribadi-pribadi rumah-rumahnya itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba tahun 2020, COVID, coronavirus disease. Coronavirus disease, penyakit virus corona timbul. Wah, gak tahu sampai sekarang asalnya dari mana. Amerika masih nuduhnya China. Tapi ya kadang-kadang maling teriak maling, sudah. Maling teriak maling, ya apa? Gak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cepat pandemi COVID global, bukan? Nah, yang terjadi ini saudara lihat. Di mana itu karismatis? Di mana itu praise? Di mana itu worship? Di mana itu prayer? Saya kasih tahu ya. Tutup semuanya. Gereja tutup semuanya. KKR tutup semuanya. Apa itu enggak peringatan dari Tuhan, saudara? Hebat ini. Untung di gereja kita ini, tim arah pelayanan, berdiskusi mempertimbangkan, selama ini, lebih baik yang bisa itu adalah doa, komsel melalui Zoom, dipimpin oleh Pak Pendeta Anon Dwi Lukito. Sampai sekarang. Doa lewat Zoom saja sudahlah. Tapi itu juga doa pribadi wong di rumah kok, saudara. Iya kan? Lewat Zoom kan di rumah, itu kan juga doa pribadi sebetulnya. Cuma dipimpin oleh seseorang. Nah, kembali lagi saudara-saudara sekalian ya. Pertengahan tahun 2001 melandai. Gereja membuka diri lagi, menggeliat lagi. Gereja membuka diri sampai akhir 2001. Pertanyaannya, apakah doa pribadi ini betul-betul dilaksanakan oleh gereja atau hanya rame-rame saja, banyak-banyak orang saja, masal-masal saja, popularitas saja? Apakah hanya ya nama si A, si B, si C aja yang dimunculkan, merampas kemuliaan Tuhan? Saudara,
Februari 2002, perang Rusia Ukraina sampai hari ini mau lebih luas. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dari mana kekuatan kita dengan krisis ini? Dari mana, saudara? Jangan dibilang Indonesia enak-enak, saudara. Bukan saya pesimis, negatif, tidak. Krisis. Harus punya kekuatan. Dari mana kekuatan? Dari saya, kepandaian saya, kemampuan saya. Kekuatan itu hanya dari Tuhan. Bagaimana kekuatan dari Tuhan bisa kita serap masuk kamar pribadi dengan Tuhan? Kuatkan aku, Tuhan. Aku hanya sebagai pekerja kecil saja, Tuhan, kuatkan aku. Kuatkan perusahaanku, Tuhan. Kuatkan usahaku. Tuhan berjanji menambah, tambahkanlah ya Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu, saya tutup dengan sebuah ayat. Seorang pribadi juga. Luar biasa. Tuhan menjawabnya. Yakobus 5 ayat 16b. Yohanes 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Pak Anun. Contohnya Elia. Saudara-saudara, Tuhan kita jauh tinggi di sana, kata Alkitab dalam kitab Yesaya. Tetapi Tuhan juga bukan dekat ya. Tadi nyanyian paduan suara lebih dekat. Tapi saya sudah menyampaikan tema gereja Isa Almasih Pringgading tahun 2023 ini. Temanya adalah melekat mujizat menang. Kekuatan doa pribadi, bersekutu doa pribadi, bersekutu dengan Tuhan pribadi. Itu berarti pribadi saya menyatu dengan Tuhan. Pribadi saya melekat dengan Tuhan. Dengan demikian saya menerima kekuatan dari Tuhan. Saya menerima kuasa yang ajaib dari Tuhan. Dan ada mujizat-mujizat yang terjadi dari Tuhan. Tuhan tinggi, tetapi hanya sejauh doa. Sejauh doa. Terima kasih. Saudara Michael dari Jakarta akan menyanyikan lagu Sejauh Doa. Setelah selesai dinyanyikan oleh saudara Michael, doksologi saya serahkan kepada hamba Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Michael. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, nama saya Michael. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa, judulnya Yesus Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut telah menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau dengar gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Makanya kita harus berdoa, Bapak Ibu. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memintakan berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah pada pagi hari ini, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam mata pencaharian pekerjaan, dalam studi, perjalanan-perjalanan dan pelayanan yang saudara lakukan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Selamat pulang dan sampai